ayat berapa? 5 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa waqtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakum baru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ila akhir. Wala tuqus subaha. Allah Ta'ala berfirman, jangan serahkan, jangan kalian berikan ayyuhal awliya, wahai wali-wali nikah, jangan kalian berikan as-subaha akan orang-orang yang bodoh. Al-mubadzirin, siapa orang yang bodoh? Orang yang membuang-buang harta, orang yang mubazir. Minar rijal, daripada laki-laki, wan nisyan, wasibyan, dan anak-anak. Bisa wasibyan. Amwalakum, harta-harta kalian. Ay amwalahum allati fi aidikum, harta-harta mereka yang di dalam di tangan mereka. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang telah Allah jadikan bagi kalian qiyama, penunjang untuk hidup. Penunjang hidup. Masdarul qama ay taqumu bima'asyikum, penunjang kehidupan, yang membangkitkan kehidupan. Wasalahi audikum, dan kebaikan apa? Audikum itu kehidupan dulu. Apa? Kehidupan ya, ongkos lah itu apanya? Supaya ga'muha, maka mereka meletakkan amwal akan harta itu fi ghairi wajhiha, pada bukan jalannya. Pakai kiratin iman jamaah qimatin matahu fil amkiah, benda-benda berharga. Jangan kalian berikan harta benda kalian yang berharga kepada orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh? Orang yang membuang-buang harta, yang mubazir. Warzuquhum fiha, dan berikan mereka rezeki fiha pada amwal ya, pada amwal, pada harta itu. Aqimuhum minha, beri makanlah mereka minha, daripada harta kalian. Waqsuhum, dan pakaikanlah akan mereka. Waqulu lahum, dan katakanlah oleh kalian bagi mereka qaulan ma'ruf, perkataan yang baik. Adluhum iddatan jadidatan, dan janjikanlah akan mereka perjanjian yang elok, yang baik. Bi'it'amihim, dengan ikta'ihim, dengan memberikan mereka amwa lahum, akan harta mereka. Idza rasadu, apabila pintar mereka, pintar. Mulai itu memberi makan, memberi orang duit, memberi orang makan, memberi orang macam-macam lah kepada orang yang kira-kira menggunakan harta tadi bisa bermanfaat, yang memberikan sembarangan. Wa batalul yatama, dan ujilah mereka, ikhtabaru, dan cobalah mereka al yatama, akan anak yatim. Qabdal bulugh, sebelumnya balik bakal di dinihim, anak balik yang anak yatim itu sebelum balik bakal, cobai dulu tentang agama, ditanya tentang agama. Watasarrufuhum watasarrufihim fi ahwalihim, dan menggunakan yang mereka pada keadaan-keadaan mereka. Hatta idza balagun nikah, sampai apabila sampai waktu nikah, memang
umur untuk menikah, saru ahlan, jadilah mereka ahlan sebagai ahli lahu baginya. Ben ihtilam, ini maksud sudah balik ke akal dengan cara bermimpi mimpi basah, awis ini atau tahun pas 15 tahun ke atas ke umurnya, wahwa istiqmalu khamsa asyarata sana, sempurna 15 tahun. Indah Syafi'i, Imam Syafi'i, orang akhir balik itu umur 15 tahun pas. Fa'in anastum, artinya absaratum, maka jika berdebat kan, berpendapat ya, jika melihat kalian minhum daripada mereka rusdan, ada yang baik, ada yang pintar, salahan fi dinihim wa malihim, baik pada agamanya dan pada hartanya, fadfa'u ilaihim amwalah, kembalikan kepada mereka harta-harta mereka, wala ta'kuluha, jangan memakan harta anak yatim, ayyul aulia, yang menikahkan atau yang bisa menikah orang tuanya, orang tua anak yatim, ya memakan dia israfan, jangan melampaui batas, gigir hakin halin, wabidalan, dan segera ayo mubadirina ila infaqiha makafatan, bersegera kepada memberi nafkah kepada mereka ayat ini tadi, makafatan karena khawatir ayat baru betul prosedaa fayal zamukum tasbih maha ilaihim, bahwa apa itu ayat baru menghabiskan terus ada karena pintarnya mereka, fayal zamukum tasbih maha, maka melazimkan akan mereka tadi untuk menyerahkan harta ilaihim kepada mereka. Waman kana ganiyan, maka barang siapa adalah min aulia yang mamanya tadi, orang tuanya si yatim tadi ganiyan sugih, fal yastaqif, maka tahan dulu, maka hendaklah menahan, fal yastaqif, jangan meminta-minta, kamu ngikut duit si yatim tadi, jangan meminta kemana-mana. Maka ini modelnya, apabila ada anak yatim meminta duit, terucap sudah minta duit, seolah-olah dihukumkan wajib memberi, itu kan. Berapapun kita ada duit, sempatnya keluar bahasa minta, kalau jadi model ada kan di kotak amal di masjid, ada dua biasanya tuh, ada yang untuk masjid, ada untuk anak yatim. Mana yang paling bagus? Dua-duanya sebenarnya, tapi yang mau dinominal kemana paling banyak kita bagi banyak anak yatim. Apabila masjidnya sudah bagus, uang masjidnya masih renovasi, banyakkan di masjid daripada anak yatim, tergantung keadaannya. Dan aku sini membawa harganya makan harta anak yatim dan orang tuanya. Tapi banyak yang pahalanya menolong mamanya, kemudian karena pahalanya menolong mama anak yatim. Ayya'ifa an malin yatim wa yamtani'an wa yamtani'u min akli, menjaga daripada harta anak yatim dan menangkah daripada memakan hartanya. Waman kana faqiran, jika adalah si walinya tadi, si kuitannya yang si yatim dari orang susah, fal yakul minhu, maka boleh dia memakan harta anak yatim. Si mamanya susah, kan abah bang meninggal kan, anaknya meninggal di si anak yatim, ada orang memberi duit di sana 100.000 kepada anak yatim. Nah si mamanya apabila susah bolehnya memakan, dia menggunakan uang 100.000 tadi, ya paling ada 50.000 seorang lah yang dihabiskan bil ma'ruf ya qadri ujrati amalihi, dengan kadar upah pekerjaannya. Kadang boleh pulang langsung diambil 100.000 itu, paling ada 20-30 kan, itu bil ma'ruf ngarannya. Faiza dafa'tum ilaihim, maka apabila menyerahkan kalian ilaihim kepada anak yatim tadi, ila yatama amwalahum, akan harta mereka, fa'ashidu ilaihim, maka saksikanlah bagi kalian alaihim atas mereka, annahum tusallimuha, bahwasanya mereka harus menyaksikan, kita harus menyaksikan ia menyerahkan kepada anak yatim tadi akan hartanya.
Wa baraktum dan berbuat baik kalian. Baraktum li alla yaqau ikhtilaf, supaya tidak terjatuh ikhtilaf. Fatarji'u ilal bayyinah, ya, maka kembalikanlah kepada bukti. Wa hadza amri bi istirsali, ila perkara yang membimbing kepada kemaslahatan agama. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah dengan Allah al-ba'zaidah hasiba, orang yang menguasai, yang mencukupi. Hafizah, yang memelihara, maksudnya yang memelihara. Dia amal di khalqihi, bagi amal-amal makhluknya. Wa muhasibihim, dan menghisab akan mereka akan amal. Wa nazala radan lima kana alaihi jahiliyah min adami nurizun nisa wa sigara. Ini ayat ini turun manakala ada penolakan bagi sesuatu yang adanya itu terjadi di zaman jahiliyah, daripada ketiadaan mewariskan akan perempuan dan anak kecil. Ya, karena diwariskan harta tadi untuk anak perempuan dan anak kecil bagi perempuan. Dia rijal bagi laki-laki al-aulad wal aqriba, rijal bagi anak laki-laki, anak-anak, orang tua dan keluarga, nasibun satu bagian fasdun mimma tarakal walidaini, daripada sesuatu yang meninggalkan oleh kedua orang tua, walidani, kedua orang tua, wal aqrabun, dan keluarga, al mutawaffuna, yang telah diwafatkan yang wafat mereka, walid nisa, dan bagi perempuan nasibun satu bagian juga mimma tarakal walidani, daripada sesuatu yang meninggalkan oleh kedua orang tua, wal aqrabun mimma qalla minhu, tapi lebih sedikit daripada bagian laki-laki warisnya. Ayat al-mal maksudnya. Au kasra, atau bisa lebih banyak, ja'alallahu nasiban mafruḍa. Ini Allah Ta'ala menjadikan nasib bagian itu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sudah ada ketentuannya, waris-mewaris. Maktu'an kita sendiri tidak sudah diputuskannya. Kata kalau apa yang lagi, kata kalau tidak juga, kata kawan istilahnya itu bagi sama rata kalau boleh tersiksa. Yang mayitnya tersiksa, yang ada anaknya membagi sama rata atau warisan, maka orang tuanya disiksa. Wa idza hadara al-qismah wallahu a'lam. Ada kulkas dulu. Halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidanihi. Adapun apabila ia membeli dari orang kaya yang pedagang yang mencari keuntungan sebagai tambahan atas keperluannya. Apabila kita ini membeli sesuatu dengan orang sugih, maka menanggung tipu daya daripadanya itu tidak terpuji. Sebenarnya kada boleh, kada pun dilarang kita nukar dengan orang sugih. Sedang orang sugih kita ini memang sudah hartanya banyak, hanya cari tambahan lain. Istilahnya perusahaannya banyak, sudah tokonya sampai 10. Nah, menukar di tokonya tuh itu kada, istilahnya mau paling gak ada hukum makro ya, kada baik. Sunatkan belanja tadi di warung-warung yang susah-susahnya, orang susah. Bahkan itu menyia-nyiakan harta tanpa pahala dan pujian. Kalau kita membeli di warung tempat orang yang susah, itu sudahlah kita membeli dapat pahala pulang, dapat pahala, membantu kan, ya membantu. Tapi kalau kita membeli dengan orang yang sugih, tidak dapat pahala, sia-sia. Dan telah datang dalam hadis dari jalan ahli bait, al-maghbun isyra la mahmudun wa la ma'jur. Orang yang tertipu pada pembelian itu tidak terpuji. Tertipu itu maksudnya salah menukar. Dalam menukar di tempat yang sudah orangnya sudah sugih, masih ditukari lagi jualannya, itu tidak terpuji dan tidak mendapat pahala. Ada pahala gitu.
Iyas bin Muawiyah bin Qurrah qadhi Basrah. Ia termasuk orang yang cerdik yang pintar. Dari kalangan tabi'in berkata, saya bukanlah penipu dan tipuan itu tidak menipu saya dan tidak menipu Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kan ahli mimpi. Ibnu Sirin. Tetapi ditipu Al Hasan, Al Hasan kenal. Al-Basri kenal. Dan ditipu juga ayahku yakni Muawiyah bin Qurrah. Maksud ditipu itu apa ada entah kayak apa kejadiannya Imam Hasan Basri menukar di tempat orang sugih gitu kan. Perbelanjaan di tempat orang sugih. Dan kesempurnaan adalah ia tidak menipu dan tidak ditipu. Bagus itu kita ini tidak menipu orang dan kita tidak kena tipu, itu paling bagus. Sebagaimana sebagian mereka mensifatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan adalah beliau Sayyidina Umar itu lebih mulia dari untuk menipu dan lebih berakal dari untuk ditipu. Paling alih menipu Sayyidina Umar. Seandainya beliau hendak menipu, harap kamu kadang hendak menipu orang. Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain dan selainnya termasuk pilihan ulama salaf, di mana mereka menyelidiki sejauh-jauh dalam pembelian. Kemudian mereka memberikan harta yang banyak. Yang baik itu banyak itu. Banyak. Lalu ditanyakan kepada mereka Hasan dan Husain, kamu selidiki jauh-jauh dalam pembelianmu atas sesuatu yang sedikit, kemudian kamu memberikan yang banyak dan kamu tidak memperdulikannya. Jadi diberi tidak akan membentuk tukarnya kan sama orang banyak. Orang karena kan lebih berduit, orang ngasih itu kan susah. Nukarnya kadang awal banyak istilahnya istilah kayak baras sudah berbeda. Karena kan sanggup nukar sekilo, nukar seperempat. Tapi pun ada orang minta memberi banyak. Luar biasa akhlak beliau. Kita balik nukar sanggup yang banyak, memberi-beri sedikit. Nukar yang kadang memampat sanggup puluhan juta, memberi-beri 100.000 saja naik. Luar biasa akhlak. Lalu ia berkata, sesungguhnya orang yang memberi itu memberikan kelebihannya. Sebenarnya orang yang memberi, kita ini memberi orang sama aja, kita memberikan kelebihan yang ada di diri kita. Dan orang yang ditipu itu tertipu akalnya. Cuma ada orang menipu kita atau kita menipu orang, berarti akal kita lagi kita yang menipu akal kita. Tapi kumul kan? Sebagian mereka berkata, saya hanyalah menipu daya akalku dan pandanganku, maka saya tidak memungkinkan orang yang menipu daripadanya. Dan apabila saya memberi, maka saya beri karena Allah. Dan saya sama sekali tidak minta lebih banyak daripadanya. Yang ketiga, dalam memenuhi harga dan seluruh hutang-hutang dan berbuat baik padanya sekali waktu dengan berbuat murah dan menurunkan sebagiannya sekali waktu dengan penundaan. Ya sewaktu-waktu kita yang menjual dan diturunkan harga lanjutan boleh-boleh aja diturunkan sekali aja, jangan turun harganya, jangan merusak pasaran. Sesekali ditunda, artinya ditunda nanti ada orang minta tempo, bolehkah bayarnya esok? Boleh, atau penundaan ngarannya. Dan sekali waktu dengan kemudahan dalam menuntut baiknya orang, baiknya uang. Sesekali kita ada beri kemudahan, ada orang yang memberikan duit, ada kok rabit banget, sadang lah rabitnya, tapi masih laku, kita iyakan aja, gitu, ada masalah. Karena harus kita nih ada orang membeli ke kita ini harus uang yang anyar terus, jangan itu menyulitkan orang namanya. Tapi ada jadi dalam kitab ini kan yang disatukan dan ini juga ada sana makruh kita ini berbelanja dengan duit pro, tapi ditarik kalau rumah belanja duit itu kuyak lah boleh masih. Padahal makro berbeda dengan duit buruk, artinya duit itu ada laku sama sekali. Tapi kalau duit itu buruk yang tadi masih laku, boleh. Salah sambungannya. Dalam salah sambungan.
duit 10.000 ada tetap sambungannya 5.000 itu jelas itu kada boleh kadanya makro lagi haram kerupuk keripik di warung-warung ini tidak boleh dicoba itu pengaruhnya masalahnya kadar itu kan boleh apabila kita datang katek sedikit merusak kerupuk tadi wajib bakar tanggung jawab di akhirat tuh kan nggak hancurkan sedikit kecuali kita nukar di warung di Budiman di warung santan ada apa lah sih seluruhnya itu disunahkan dan dianjurkan atasnya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu ra'an sahlal syira, sahlal qada, sahlal iqtida. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang mudah dalam menjual. Ada orang di sana nih, pada tadi berduit, ini isi barangnya harganya misalnya 500.000, ya duitnya hanya 3,5, sedangkan kita ini untungnya sudah ada 50.000. Orang ini perlu banget dengan barang kita nih, jual aja kan lupa lah, yang penting ada untungnya 50.000 sambil menolongi. Allah berikan rahmat orang itu, kita ini Allah berikan rahmat. Biasa kan pasarannya 500, misalnya kita jual 3,5. Allah berikan rahmat kepada orang yang mudah dalam menjual, ada cerewet dari jalan, mudah dalam membeli, nah termasuk yang menjualnya memudahkan aja orang membeli, dan yang kita yang membeli pun jangan cerewet, jangan tapi menawar-nawar lagi. Ada duit apa aku karya aja dapat rahmat. Allah sayang dengan orang yang ada cerewet. Itu di pagi kita dinasihati gini gitu, jangan cerewet namun belanja di warung atau di pasar yang orang susah, jangan ditawar menawar ya. Ngaran abang sayur yang dari kami seksi kan rugi kan jualnya juga. Yang penting kami mudah dalam menunaikan janjinya seminggu 2 minggu janjinya akan membayar seminggu, dari bayarnya dapat rahmat juga. Dan mudah dalam menerima penunaian janjinya seminggu, sekalian dibayar 2 minggu. Ada apa yang ada masalah. Nah menunda itu dapat rahmat terus. Berapa lamanya menunda menimpukan orang, atau ketika orang yang belum bayarnya ada masalah, nah selama itu juga dapat rahmat. Rahmat terus susah tiap hari menunda terus. Maka hendaklah ia mendapatkan doa Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, ismahlah, bermurah hatilah kamu. Ada saling rela, sama hakmu sama itu saling merelakan aja sudah, berela-relaan. Maka kamu diberi kemurahan hati. Apabila kita ketujuh merelakan kelakuan orang, kayak manapun orang, karena diberi kita di hati kita ini suka merelakan apapun itu. Allah pun rela itu maksudnya rela itu. Dan beliau SAW bersabda, man andara mu'siran au taraka lahu hasabahu hisaban yasirun. Barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang sedang kesulitan, ya, coba-coba lagi biarkan aja dulunya. Siapa yang suka memberi tempo tadi, atau ia membiarkan baginya, membiarkan maksudnya apa? Anda lunas saja kalau jangan bayari lagi. Maka Allah menghisapnya dengan hisap yang mudah. Maka Allah akan menghisapnya di akhirat dengan hisap yang mudah. Yang mana cara berutang hafalkan hadis ini. Mengenai hisap mudah kadang-kadang di akhirat. Tolonglah utang yang turun. Dan pada lafaz yang lain, agar Allah tahdil arsy wa malaika ila dilum. Nah, hadis lain faedahnya gara-gara ketujuh memberikan tempo orang, maka Allah akan menaunginya di bawah naungan arasnya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan kana musbiran ala nafsi usiba qala yujad lahu hasanatun. Faqila lahu hal amilta khairan faqtu
faqala illa anni kuntu rajulan udayinun nas fa'aqulu li fityati samihul musira wa anzirul muksira. Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang melampaui batas pada dirinya, ia dihisab, maka tidak didapatkan baginya kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan ketika pas dihisab. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah berbuat kebaikan selama di dunia ini? Ia menjawab, tidak pernah, melainkan bahwasanya saya dulu seseorang yang menghutangi orang-orang, Lalu saya berkata kepada para pembantuku, murah hatilah kepada orang kaya dan berilah tempo kepada yang kesulitan. Maka orang sugih mau hutang, hutangnya aja. Tapi berikan tempo kepada orang yang sudah menghutang yang tidak sanggup membayar. Watajawazu al-mu'sir. Faqala Allah Ta'ala nahnu ahaq bidzalika minka. Fatajawaza Allah anhu wa ghafarahu. Dan pada lapas yang lain ada juga nanti ini. Dan maafkanlah orang yang kesulitan. Maka Allah berfirman, kami lebih berhak untuk itu daripadanya. Maka Allah memaafkannya dan mengampuninya. Siapa yang memaafkan kesalahan orang, siapa yang mengampuni kesalahan orang, atau meringankan kesulitan orang, atau menganggap lunas kesulitan orang tadi, jika tempo tadi dianggapnya lunas, maka Allah lebih berhak untuk itu. Artinya Allah lebih cepat mengampuni dan memaafkan kesalahan kita. Dan Nabi SAW bersabda, man aqrada dinaran ila ajalin falahu bi kulli yawmin sadaqatun ila ajalih. Fa idza halal ajal fa anzarahu ba'dahu falahu bi kulli yawmin mislu dzalika dain sadaqatun. Barang siapa yang menghutangi 1 dinar, anggaplah 1 dinar itu 100.000, anggaplah ada 200.000 dinar uangnya emas. Sampai suatu waktu artinya ditentukan sebulan hanya bayar nih 1 dinar tadi, maka setiap hari ia mendapat pahala sedangkan sampai waktunya. Setahun lah harus dibayar hutang, maka setahun tadi 1 harinya sama dengan bersedekah 100.000 ya. Banyak pahala jadinya. Apabila waktunya sampai, lalu ia memberinya tempo setelah itu sampai ada waktunya, karena dulu bayar, jadi kasih tempo pulang, maka setiap hari ia mendapatkan pahala sedekah seperti hutang itu pulang. 100 juta tiap hari, sama aja bersedekah 1 juta tiap hari. Kan? Dari ulama salaf terdapat orang yang tidak senang orang yang dihutanginya itu menunaikan membayar hutangnya. Dulu beberapa hari, yang ada senang, namun yang dihutangi tadi membayar hutangnya. Ada juga orang gini, manusia setengah jiwa. Yang ada senang, namun ada orang membayar hutangnya. Karena hadis ini, gara-gara hafal hadis ini, gara-gara tahu hadis ini, artinya, karena tadi sedekah dapat, rahmat turun terus. Kan dapat rahmat terus setiap hari orang yang memberi tempo, dan dihitung sedekah 100.000 hutang sebulan 2 bulan kena bayar berapa, 2 bulan 60 hari tadi kalikan 100.000 berapa, 6 juta. 6 juta kan sama dengan orang bersedekah 6 juta. Orang yang mau tanya 100.000 dalam waktu 2 bulan tadi, pastinya hanya bayar, pastinya minta tempo lagi sebulan lagi hanya bayar 3 bulan, jadi kalikan 100.000 sama dengan bersedekah 9 juta. Itu amal 100, amal 10 juta, pakai hati yang boleh bayar 100.000, 50.000 gampang lah sekian menjelaskan, amal puluhan juta. Menyumpahi juga. Ini siapa yang menyumpahi orang kalau dapat rahmat, dosa dapat mah. Pilih mana? Pilih gak ada ngutangi mah. Karena hadis ini, sehingga ia seperti orang yang bersedekah dengan seluruh jumlah uang yang dihutangkannya sampai ternyata sampai ia ini mati, sampai mati karena dibayar. Dia mau hutangi, kita ini mau hutangi orang 100.000, umurnya 30 tahun,
umur 60 tahun meninggal berapa? 30 tahun kan? Jadi umur 60 tahun meninggal tadi masih ada hutang 100.000 dolar kita yang belum dibayar. Makanya kan diumumkan waktu anak sembahyang jenazah, siapa yang merasa ada hutangnya, yang merasa mengutangi, maka kembali ke ahli waris, mintakan yang 100.000 tadi, jangan ada diambil 100.000 tadi, bayangkan 30 tahun dapat pahala, satu hari bersedekah 100.000 selama 30 tahun. Luar biasa kan? Tapi ini karena termasuk yang bakri lah, data kredit. Makanya Allah bermusuh dengan orang yang pemakan riba atau musuh kan. Kenapa Anda mau ambil 20.000 lagi yang 100.000 tadi, yang masih 20.000? Allah sudah memberikan rahmat dan anugerahnya selama ia apa? Karena dibayar hutangnya. Makanya Allah sadar musuh orang-orang yang makan riba. Itu sedekah terus. Makanya orang yang ketujuh menghutangi orang ini jarang mau susah. Jarang mau susah. Kecualinya dia ikhlas. Orang kada bayar, kesusahan. Karena pahala kada dapat, sedekah pun kada dapat juga pahalanya. Model kayak ini nanti kita di tanah kita ini perang enggak sih peranggannya tadi. Oh, karasan gara-gara semeter nah daripada bersuluk-suluk tanpa mati-matian, ikhlaskan aja semeter tadi. Ulah itu ada apa tempat ibadah misalnya semeter itu pahala gitu. Ikhlaskan aja lah. Itu karena musamaah, relakan aja mau ada orang mau ambil sedikit dari tanah, mau ambil jatah-jatah kita relakan aja. Itu sedekah aja. Sehingga ia seperti orang yang bersedekah dengan seluruh jumlah uang yang dihutangkan pada setiap hari ya. Dan setiap hari dia amalkan. Nanti jadi pikirkan lagi, sudah jadi pikirkan lagi. Kamu masih harus 100.000, kamu puluhan juta tuh wajar. Jadi pikirkan bawa kamu aja, bawa mana aja. Yang video kamu juga bawa ke telepon. Jadikan tumbal yang menghutang ya. Harus yang menghutang orang dunia itu. Dan Nabi bersabda, Ra'aitu ala babil jannah maktuban as-sadaqah bi asri amsalha wal qarad bi samani asyarata. Saya melihat kata Nabi, di atas pintu surga itu tertulis sedekah itu dengan 10 kali lipatnya. Sedekah itu lipatan gandanya, pahalanya 10 kali lipat. Kita bersedekah 10.000, itu pahalanya 10 kali lipat sama dengan bersedekah 100.000. Sedangkan menghutangi orang itu dengan 18 kali. Lebih banyak mana? Lebih banyak pahala menghutangi orang daripada bersedekah. Kayak kita bayar parkir kan 2.000, kita ini 5.000. Jadi katanya nyongsong, jangan nyongsong mulai abang hutang aku 3.000. Jadi dari 5.000 kan. Nah, harapannya aku mau hutang lah ya, mau hutang aja bang. Lumayan kan 3.000 setiap hari. Sedekah ngutangi orang, kalau jadi orang banyaknya mati dalam keadaan belum bayar. Tidak maksudnya, sebenarnya orang mati dalam keadaan kadang membayar hutang, yang orang yang menghutang ini kadang banyak telaskan itu dituntut, itu yang alih dihisapnya dia dikubur di azab. Tapi kalau kita nih berhutang lawan orang, sebelum kita membayar atau sebelum kita mati, orang itu sudah mengikhlaskan kita mati anggap lunas, gitu. Karena pahala sedekahnya dari kepada orang yang menghutangi. Maka dikatakan mengenai pengertiannya adalah sedekah itu jatuh di tangan orang yang memerlukan dan orang yang tidak memerlukan. Kita ini bersedekah lawan orang, bersedekah lawan orang ini kadang
bukan sunyaan orangnya susah berada ini disedekahi. Kita panggil mengenai traktir makan, traktir ngopi bisa di kedai kopi. Ya kita traktir tadi mungkin duitnya lebih banyak yang dengan kita yang mentraktir. Ya kan? Berarti kita bersedekah dengan traktir tadi. Kadang pasti dengan orang yang ada duitnya kita traktir kan. Dengan orang yang berduit itu kita traktir juga. Apa sedekah? Nah, itu namanya bersedekah. Sedangkan kita menghutangi orang ini pasti orang yang memerlukan orang dan tidak menanggung kehinaan berhutang kecuali orang yang memerlukan. Nah, sanggupnya mah apa muhal sanggup berhutang berarti kan perlu banget gitu ya. Sanggup kita menghutangi berarti lebih harap daripada sedekah ya 18 kali lipat pahalanya daripada sedekah tadi. Sedangkan sedekah kan dari 10 kali lipat ada sampai 700 kali lipat. Berarti kalau menghutangi orang lalu mengikhlaskan lebih ganda lagi pahalanya daripada 700 kali lipat tadi. Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang tidak meninggalkan laki-laki yang lain dengan sebab hutang. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya kepada orang yang menghutangi untuk menghapuskan separuhnya. Ada laki-laki menghutangi orang lain. Nah ini menghadiri terus sampai orang itu membayar hutangnya. Jadi Nabi kepada orang yang menghutangi tadi menghapuskan separuhnya jadi yang jangan 100.000 50.000 jadi yang ikhlaskan 50.000 yang hutang maka ia melakukannya. Maka Nabi bersabda kepada orang yang dihutangi berdirilah lalu berikanlah kepadanya. Tapi bayarnya istilahnya hanya 50.000 aja karena 100 ya. Karena orang yang menghutang ini kehendakan dibayar. Namun ibaratnya ini ya kalau parah. Menyata kemarin apa? Kemarin tuh minta hutangnya bakalan itu. Aduh, menghutangi dan yang dihutangi dan lu menagih hutang. Pesawatnya menagih udah julung aja. Setiap orang yang menjual sesuatu dan ia tinggalkan harganya, maka ketika itu dan ia tidak mendesak untuk menuntutnya, maka ia adalah pengertian menghutangi. Allah alam. Kemudian kayak ini ada orang tadi berjualan, ada orang mau cari barang kita nih, berapa harganya? Gampang lah, ambil aja dulu, aku bagus lah, ambil aja dulu gampang aja, sama dengan mengutangi. Gampang juga ya juga kan dan itu juga gampang. Cuma ada yang saya pakai ini dulu saya lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka an 'allamtana wa 'allamtana ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya husnul khatimah. Saya yuqaduna min syafa'atan sallallahu alaihi wasallam taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad.